Kalau yang ini nih membuat semua orang geleng-geleng kepala, apalagi untuk Anda pengguna Transjakarta banyak yang terlantar ya. Setelah sempat tidak beroperasi, bus Transjakarta akhirnya kembali melayani penumpang. Mogok kerja yang dilakukan karyawan Transjakarta pada Senin kemarin dan akhirnya sempat menyebabkan penumpang terlantar. Ya, pihak manajemen Transjakarta mengaku sudah melakukan audiensi dengan para karyawannya terkait tuntutan yang diajukan saat demonstrasi kemarin. Pagi ini seluruh koridor bus Transjakarta sudah mulai kembali beroperasi mengangkut penumpang. Setelah sempat mogok pada Senin kemarin, karyawan Transjakarta kembali melayani penumpang. Salah satunya di halte bus Transjakarta Harmoni Gambir, Jakarta Pusat. Manajemen PT Transjakarta menyesalkan peristiwa yang dinilai merugikan penumpang tersebut. Ia menyayangkan sikap para karyawannya yang melakukan aksi mogok kerja pada Senin kemarin. Pihak manajemen mengaku telah melakukan audiensi untuk mengakomodasi tuntutan karyawan kontrak Transjakarta. Kami nggak suka dengan cara menurunkan pelanggan dari bus, itu something yang nggak benar itu. Ya, kami tetap akan lakukan pengkajian ini semua. Kita ya tuntutan satu hal, tapi pelayanan kita harus jalan terus. Ya. Kan bukan berarti tuntutan harus diimbangi dengan pengurangan pelayanan kepada pelanggan kan? Ya. Sebelumnya sejak Senin pagi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, ratusan karyawan PT Transjakarta menggelar demonstrasi di depan kantor pusat PT Transjakarta, Jalan MT Haryono Cawang, Jakarta Timur. Mereka meminta direksi PT Transjakarta segera mengangkat mereka sebagai karyawan tetap. Pasalnya, meski sudah bertahun-tahun bekerja, status mereka masih karyawan kontrak. Akibat demo ini, sejumlah penumpang di beberapa halte bus terlantar pada Senin kemarin. Salah satunya di halte bus BNN Koridor 9. Ya, semoga permasalahannya cepat selesai dan juga yang paling penting tadi juga benar ya bahwa agar pelayanan terhadap masyarakat juga tetap dijaga juga karena memang Transjakarta merupakan salah satu alat transportasi yang vital ya. Ya betul, banyak juga masyarakat Jakarta utamanya yang mengandalkan transportasi ini untuk menghindari kemacetan Jakarta. Dan untuk mengetahui bagaimana jalannya operasional Transjakarta hari ini, kami sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama di halte Harmoni. Ya, good morning Dika. Jadi bagaimana nih setelah kemarin kan sempat mogok ya, lalu kalau Anda pantau hari ini apakah semuanya sudah kembali lancar dan normal seperti sebelumnya? Ya, selamat pagi Prabu dan juga Daniar. Setelah aksi mogok yang dilakukan pada hari Senin kemarin selama hampir lebih dari 3 jam, layanan Transjakarta terganggu begitu. Saat ini suasana di halte Harmoni Jakarta Pusat ini sudah sangat ramai dan ini adalah antrian penumpang yang akan menuju ke kawasan stasiun kota dan juga Blok M yang sangat ramai sejak pagi hari tadi. Dan kita tahu ada lebih dari 6 rute utama dari stasiun halte Harmoni ini untuk menuju ke sejumlah tempat di ibu kota. Dan saat ini mereka sudah bisa kembali dilayani lagi dengan normal baik oleh armada bus Transjakarta ataupun juga oleh petugas yang sudah kembali bekerja seperti biasa. Tetapi saya akan berbincang sebelumnya dengan salah satu penumpang. Selamat pagi Mas Albi. Sempat terganggu nggak kemarin dengan adanya aksi mogok itu Mas? Sempat sih, sempat terganggu. Saya juga merasa ketika pas pulang ya kan tiba-tiba halte ditutup seperti itu. Gimana itu ceritanya? Apakah tidak diperbolehkan masuk ke halte bagaimana? Tidak diperbolehkan masuk. Kantor kemarin saya nanya sama yang petugas busway yang di dalam haltenya, katanya sedang ada demo. Nah, saya di situ kesulitan untuk mencari angkutan umum, apalagi kan dari situ kan jarang-jarang angkutan umum lewat seperti itu. Ya, harapannya sendiri sebagai pengguna Transjakarta yang sudah lama ini seperti apa Mas? Tanggapan saya, ya jadinya seperti ini aja Mas. Transjakarta seharusnya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Jakarta kan. Kita kan sebagai masyarakat kan sudah percaya kepada Transjakarta ya kan, transportasi yang umum yang salah satunya tuh aman gitu dibanding angkutan umum yang lain. Ya seperti itu. Jadinya seharusnya manajemen Transjakarta bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat Jakarta ini. Baik, terima kasih Mas Albi. Seperti yang diinginkan oleh warga Jakarta, mereka menginginkan layanan prima dari PT Transjakarta karena transportasi berbasis bus ini sudah sangat digunakan secara vital oleh masyarakat dan setiap harinya mereka bisa mengangkut sebanyak lebih dari 400.000 penumpang dan tahun 2017 ini ditargetkan ada 185 juta orang yang menjadi pelanggan dari bus Transjakarta. Dan Daniar serta Prabu, tadi saya juga sempat berbincang dengan salah satu karyawan
yang memang enggan disebutkan namanya dari PT Transjakarta ini, mereka berharap bahwa PT Transjakarta bisa menaikkan status karyawan mereka dari status kontrak dengan durasi 6 bulan sampai 1 tahun menjadi karyawan tetap. Karena banyak dari mereka atau ada jumlahnya lebih dari 6.000 karyawan ini yang sudah bekerja lebih dari 4 hingga 5 tahun lamanya. Dan selain itu terkait dengan masalah kesejahteraan juga masih terus menjadi keluhan dari pegawai PT Transjakarta baik oleh pengemudi ataupun juga staff on the ground dari PT Transjakarta ini. Dan rencananya pegawai memberikan waktu sekitar 1 hari sampai hari Rabu besok untuk menunggu jawaban resmi dari manajemen PT Transjakarta. Dan berdasarkan informasi yang saya dapatkan tadi, bukan tidak mungkin jika tidak ada jawaban atau jawabannya tidak maksimal, maka aksi serupa seperti yang terjadi kemarin bisa saja terulang kembali pada hari Rabu esok. Daniar, Prabu. Baik, terima kasih Mardika Utama untuk laporan Anda dari halte bus Transjakarta Harmoni. Mudah-mudahan tidak ada lagi ya, sudah ada jalan keluarnya. Karena tadi Mardika juga menyebutkan 123 juta orang di Jakarta sangat mengandalkan Transjakarta. Ya, pelayanan sangat penting bagi publik dan itu juga sebabnya pihak manajemen Transjakarta, kemudian juga tentunya para karyawan bisa sama bersinergi pada akhirnya untuk melayani masyarakat Jakarta.